صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان ثم إلى حضرة مجدد سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى نتعلم تعليم تذكر تذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الله شأن وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin qala. Thumma safara ila Jurjan, kemudian al-Imam Abi Hamid bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali setelah menimba ilmu fikih di negerinya dengan al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Radkani, kemudian beliau melanjutkan perjalanan menuju Jurjan wa huwa dunal 20, ketika itu usia beliau belum sempat 20 tahun, artinya di bawah 20 tahun Al-Imam Ghazali ke Jurjan meneruskan pelajaran, mencari ilmu. Wa akhadha 'anil Imam Abi Nasr Al-Ismaili, kemudian beliau mengambil ilmu kepada Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Tsumma 'ada ila Tus, kemudian balik lagi ke Tus, negeri beliau. Makanya beliau disebut dengan Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi Al-Baghdadi Al-Iraqi, Tus, nama kampung di Irak. Boleh satu waktu kita ziarah ke Irak, kita ziarah ke Imam Al-Ghazali, kita ziarah ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Masya Allah. Imam matahari, Masya Allah. Syumusul ma'rifah, matahari-mataharinya yang penuh ma'rifah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syariat berbentuk aturan, ajaran, thariqah berbentuk jalan, haqiqah sebenarnya, kemudian ma'rifah pengenalan. Ya. Makanya ada juga ulama yang mengatakan syariah berbarengan dengan ma'rifah. Masya Allah, luar biasa. Karena memang ketika kita mempelajari fikih, di satu sisi harus kita belajar akidah, di sisi yang lain kita harus belajar tauhid. Kemudian diajar lagi, terus diajar lagi untuk kita mengenal jalan yang namanya thariqah. Wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaga. Wa allaw istaqamu 'ala thariqah, andaikan mereka istiqamah menjalankan thariqah, perjalanan untuk mengenal Allah, la asqainahum, sungguh kami akan berikan kepada mereka ma'an ghadaga, air-air yang nikmat, air-air yang luar biasa nikmatnya. Jadi itu mereka para pencari Tuhan, artinya mereka orang yang dekat kepada Allah. Makanya kita kalau mau dekat kepada Allah, kita deketin orang yang sudah dekat dengan Allah. Al-wasil wal musil ilallah, orang yang udah sampai, dia yang bakal nyampein kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wasil wal musil ilallah. Karena memang ini kajian Mukasyafatul Qulub, jadi kajian-kajiannya ini kajian-kajian membersihkan hati. Dan kajian membersihkan hati, yang membersihkan hati itu adalah Atibbaul Qulub, mereka para ulama. Ya. Jadi kalau kita tidak mengenal ulama, bagaimana kita bisa membersihkan hati? Haula Atibbaul Qulub, mereka adalah dokter hati.
Haulail wasiluna ila Allah, mereka sudah sampai kepada Allah. Imam Al-Haddad dalam diwan-diwannya banyak mengatakan, dalam bait syairnya mengatakan, qaumun qad wasalu ila rabb, satu kaum sudah sampai kepada Allah. Nahnu mata nasil ila Allah, kita ni kapan bisa sampai kepada Allah? Kapan? Kalau dalam syariah jatuh lagi, masuk dalam thariqah jatuh lagi. Bagaimana kita bakal mengenal hakikatnya kehidupan? Itu yang disebut dengan hakikat. Kalau orang udah mengenal hakikat, berarti dia udah kenal, nanti naik. Itulah yang disebut dengan alam ma'rifah. Tadi yang tadi saya ungkapkan lewat Al-Quran, wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, akan kami berikan kepada mereka, orang yang sudah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan aja dulu, jalan bakal sampai. La asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau kita enggak jalan, bagaimana kita mau sampai? Jalan. Kita deketin guru karena mereka yang bakal jalanin kita. Ibarat kita mau berangkat haji, kan kita enggak perlu naik motor berangkat haji, enggak perlu naik mobil berangkat haji. Kita naik pesawat sampai nanti insyaallah gitu. Jadi demikian Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, ini adalah perjalanan spiritual beliau. Ngaji, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuma'ada ila Tus, kemudian kembali ke Tus, famakatha fiha 3 sinina. Kemudian tinggal di Tus itu 3 tahun. Tumaltahaqa ba'daha bimamil haramain. Kemudian setelah itu beliau berjumpa dengan Imamul Haramain, yaitu Al-Imamul Juwaini. Imamul Haramain itu imam besar, agung, imamun azimun, imam yang sangat agung, yang kalau disebut namanya Al-Imamul Juwaini, pasti ulama-ulama sezamannya dan ulama setelahnya pasti mengenal. Wa man lam ya'rifil Juwaini, barang siapa yang tidak mengenal Juwaini, maksudnya Al-Imamul Juwaini, berarti dia enggak kenal syariat. Wa man lam ya'rifil Juwaini lam ya'rifi syariah. Barang siapa yang tidak kenal Imam Juwaini, berarti dia tidak mengenal syariat. Betapa agungnya Imam Juwaini, dan ini diantara guru-gurunya Imam Al-Ghazali. Bini Sabur, di Nisabur. Sanata 473, di tahun 473, berarti di usia beliau 23 tahun. Imam Al-Ghazali berjumpa dengan Imam Juwaini dalam usia 23 tahun ngaji. Terus lagi menimba ilmu lagi, terus lagi menimba ilmu lagi. Haitsu lazamahu, sekira-kira beliau melazimkan, namanya orang ngaji lazim, dekat kepada guru, lazim, mulazamah. Makanya orang yang mulazamah salat 5 waktu berjamaah, Allah bakal berikan kepada dia banyak kebaikan, banyak keberkahan. Allah bakal angkat mereka adab, Allah bakal angkat mereka kesulitan-kesulitan dunia, 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 kesulitan kehidupan dunia bakal diangkat. Pada siapa? Orang yang melazimkan solat berjamaah, melazimkan. Jadi ini kita kalau ngaji lazim kepada guru, dekat kepada guru, dekat. Bagaimana batin kita dekat sama guru, hormat, adab, itu namanya lazam, melazimkan. Terus kalau kira-kira enggak dekat dengan zahir, kita deketin hati kita. Banyakin tawasul kita kepada guru kita, banyakin. Karena ilmu itu bakal sampai dengan adabnya kita kepada guru. Makanya ini Imam Al-Ghazali ngajarin kepada kita betapa beliau lazim, melazimkan, mendawamkan, merutinitaskan kepada Al-Imam Al-Juwaini. Wa akhadha anhu, dan beliau mengambil ilmu dari Imam Al-Juwaini usul al-madhab, usul-usul, dasar-dasar madhab, wal khilaf, dan ilmu tentang perbedaan madhab, Masya Allah, wal jadal, perdebatan. Jadi memang Al-Imam Al-Ghazali masa-masa mudanya itu kalau udah berdebat nggak ada yang bisa ngalahin. Mau debat apapun, mau debat tentang permasalahan syariat, mau debat permasalahan thariqah, berdebat tentang permasalahan filsafat, mau berdebat tentang berbagai macam keilmuan, beliau memang rajanya. Sultanul Jadal bahkan dikatakan. Disebut dengan Sultanul Jadal, artinya rajanya debat.
Kalau udah berdebat orang pasti kalah. Saking tabahhar ilmu yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali. Makanya beliau disebut dengan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam artinya argumentator Islam. Argumentator, beliau mampu untuk berargumentasi dengan berbagai macam dalil, semua keilmuan. Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Wal mantiq, ilmu mantiq. Ilmu bagaimana caranya agar ngomong enggak salah. Ilmu agar ngomong itu teratur dari A, ibarat kalau kita bahasa Indonesia sampai Z, omongannya teratur betul. Jadi kalau orang yang, kalau misalnya kita lihat ada orang teratur, berarti dia udah belajar mantik dan gampang sekali untuk mengalahkan musuh. Plek, tahu bagaimana caranya menjatuhkan musuh. Makanya ulama-ulama diem, tapi giliran ngomong mutiara yang keluar. Itu ulama. Kenapa? Karena belajar mantik. Tuh lihat. Mantik. Kalau orang Betawi bilang mantek, kayak mantik pohon. Ibarat tuh nangka belum matang dimantek, gitu. Di bahasa Betawi, gitu. Artinya boleh-boleh juga dalam bahasa Betawi. Artinya tuh bagaimana ceritanya biar kadar pemikiran kita matang. Itu mantik. Perlu kita belajar mantik. Perlu. Apalagi orang yang mau menguasai bahasa Arab, mau paham bahasa Arab, balaghah, itu merupakan sebuah kewajiban. Nahwu, sharaf, balaghah, mantik, badi', bayan, ilmu arud, bahasa Arab merupakan sebuah kewajiban. Gitu. Tahu tuh kita. Kalau untuk kita belajar mantik, kira-kira nih orang salah dalam berbahasa, orang salah dalam tahu. Gitu. Tapi karena lembutnya ulama, walaupun mereka tahu enggak mau nyalahin orang. Itu lembutnya ulama. Tahu salah nih, plek. Makharijul hurufnya salah, apalagi sih? Ungkapannya salah. Ini ngomong ini kok dalilnya ini, gitu. Tapi nggak mau nyalain orang, gitu. Kenapa? Karena mantiknya dibalut dengan tasawuf. Mantiknya dibalut dengan tasawuf. Makanya kalau ada orang belajar nahwu nggak belajar tasawuf, udah repot dah. Nyalain orang mulu. Orang belajar sorof nggak pernah belajar tasawuf, nyalain orang mulu, gitu. Wa qaral hikmata, dan beliau membaca kitab hikmah, ilmu tentang permasalahan ini dan itu, beliau pelajari dengan matangnya. Terkadang ada orang punya hikmah tapi dia nggak tahu. Imam Dairobi atau Imam Abdul Rabb dia nggak tahu. Dia bisa ngobatin orang misalnya, tapi nggak berujuk dari kitab. Sementara ulama mau nyembur aja ada kitabnya tuh, menyembur bacaannya. Bismillah, ada bacaannya. Mau begini, ada bacanya. Ada orang sakit gigi, ada bacanya. Ada orang sakit pilek, ada bacanya. Ada ini, dan ada rujukannya. Gitu. Jadi Al-Imam Al-Ghazali paham betul tentang ilmu-ilmu tib, ilmu-ilmu ngobatin secara zahir atau secara batin. Dan ini kalau jadi ulama merupakan sebuah kewajiban. Jangan sampai ulama enggak belajar hikmah. Artinya jebol dia. Dibaca, totonya muntah darah, blok. Nah, jadi ulama harus kuat. Ya, jadi ulama harus kuat. Kan lucu kalau jadi ulama, alhamdulillah rabbil alamin, toto jebol, disantet orang, blok, jebol. Dan banyak tuh orang-orang yang dengki. Ya, yang dengki banyak. Makanya kalau kita ngaji jangan setengah-setengah. Ngaji yang penting, yang banyak, ilmu hikmah belajar. Ada ulama-ulamanya. Ini Imam Al-Ghazali di usia 23 tahun belajar hikmah, gitu. Kalau hikmah zaman sekarang artinya bukan pemahamannya mempelajari tentang apa namanya ilmu-ilmu dalaman, enggak, lebih luas daripada itu hikmah yang ada. Ilmu hikmah yang ada lebih luas dari pemahaman. Kalau kata orang ilmu hikmah adalah ilmu dalaman, enggak, lebih daripada itu. Gitu. Jadi ketika kita mempelajari ilmu hikmah, kita tahu mana orang benar nih sama kita, mana orang bohongan sama kita, mana orang yang kira-kira pura-pura sama kita, mana orang sungguh-sungguh sama kita. Dipelajari di situ. Enggak pakai ilmu-ilmu kasyaf di sini, enggak, pakai ilmu namanya. Dan ada kitabnya dan ada gurunya. Cari yang seperti itu jamaah sekalian. Kalau kita mau mempelajari syariat lebih dalam. Kemudian wal falsafah, ilmu falsafat, filsafat, masya Allah. Ada filsafatnya Imam Ibn Rushd, ada Imam
Ibnu Sina ada filsafatnya. Kita nanti belajar Imam Al-Ghazali kalau kita belajar filsafat. Itu. Masya Allah, enak, luar biasa nikmat. Itu. Tapi memang ini adalah ilmu-ilmu zahir. Tapi walau bagaimanapun juga kita kalau misalnya mau matang dengan syariat, ya belajar filsafat. Kita bakal tahu tuh filsafatnya Plato, Socrates. Kita bakal tahu filsafat Yunani. Kita bakal tahu filsafat kafir. Dan mana filsafatnya mereka para ulama-ulama saleh. Kita bakal tahu. Jadi kita enggak ditimbun dengan berbagai macam permasalahan filsafat yang ada. Makanya Imam Al-Ghazali mempunyai karangan Falasifut Tahafutul Falasifah. Memberontaknya Imam Al-Ghazali dengan berbagai macam filsafat-filsafat yang harus memang dimundurkan tuh filsafat tersebut oleh Imam Al-Ghazali. Betapa luar biasa bapak filsafat Islam dunia Imam Al-Ghazali. Itu perlu kita belajar. Kalau kira-kira kita mau mendalami. Tapi kalau misalnya kita cuma sekedar doang, ya dengerin aja dulu dari ulama gitu. Tapi kalau kita mau betul-betul mendalami menjadi seorang ulama, jadi seorang dai, merupakan sebuah kewajiban kita mempelajari filsafat. Kan bisa jadi ketika dalam keadaan ngaji nih, lagi ngaji enak-enak kemudian dipatahin sama orang. Bisa jadi gak? Bisa. Waduh, malunya luar biasa, dipatahin di depan televisi lagi, di radio lagi. Bisa. Tapi kalau orang udah belajar filsafat, orang udah mempelajari syariat, udah lebih dalam, yang matain dia bakal patah dengan sendirinya. Ya, yang matain dia bakal patah dengan beberapa ungkapan plek gitu. Malunya luar biasa. Penting tuh kita seperti itu. Allahu Akbar. Wa sannafa fi kulli fannin min hadhil ulumi. Dan bahkan beliau mengarang di berbagai macam seni dari ilmu-ilmu ini. Imam Al-Ghazali bahkan mengarang kitab-kitab filsafat, mengarang kitab hikmah, mengarang kitab mantik dan sebagainya. Ilmu perdebatan dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Ahsana ta'lifiha, sebaik-baik beliau mengarang. Wa ajada wad'aha wa tarsifaha, dan betul-betul beliau sangat indah untuk melakukan dalam karangan itu secara tertib dan benar dan indah. Ketika kita belajar tuh seakan kita belajar langsung sama Imam Al-Ghazali. Kalau kita udah paham dasar-dasar itu semuanya, belajar nahwu sorofnya, balaghahnya, mantik, ma'ani, badi, bayannya, kalau kita udah paham itu semuanya, kita mempelajari apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali mudah, seakan kita belajar dengan beliau langsung gitu. Kalau nggak bisa nih, kita nggak mampu untuk belajar dan nggak mendalami kitab yang namanya nahwu sorof, balaghah, mantik, ma'ani, badi, bayan atau ilmu al-urud, belajar filsafat nggak bisa, mentok dia. Kayaknya susah banget ya. Jelas karena memang dasar-dasarnya tidak ada gitu. Apalagi zaman sekarang kita lihat banyak orang belajar filsafat akhirnya nggak pada sholat. Betul gak jemaah? Nggak pada sholat. Belajar filsafat akhirnya pada keblinger semuanya karena tidak punya dasar. Mereka pikir udah mempunyai keilmuan, bukan, belum mempunyai keilmuan. Bagaimana gitu? Kalau ibaratnya baca kitab aja masih berantakan, bagaimana mau disebut dengan keilmuan? Kalau orang alim, dia baca kitab kuning bagaikan baca koran, bagaikan baca magazin, majalah, dia baca, nggak ada gimana-gimana, itu alim namanya. Tapi kalau misalnya masih banyak salahnya, belum alim, jadi belum layak untuk belajar filsafat. Untuk belajar filsafat aja belum layak, bagaimana mau ngajarin? Sekarang banyak orang belum tahu filsafat, ngajarin filsafat pakai bahasa Indonesia lagi, la haula wala quwata illa billah. Yang udah direduksi filsafat dengan Imam Al-Ghazali dengan bahasa Arab, kemudian diajarkan orang-orang yang ada di kampus dan sebagainya dengan filsafat dengan pakai bahasa Indonesia. Allahu Akbar. Jauh jamaah sekalian. Menandakan bahwa dia tidak mampu untuk mengajar, untuk menjadi talib, untuk mempelajari filsafat aja dia tidak mampu. Bagaimana untuk mengajar filsafat? Artinya nih, Islam mau umatnya alim, umatnya cerdas. Jangan mau dibodoh-bodohin mulu. Kan gara-gara Islam terjajah gara-gara dibodohin oleh penjajah-penjajah Belanda namanya, Inggris namanya, Jepang namanya, karena dibodoh-bodohin gitu. Walamma mata Imamul Haramain, tatkala al-Imamul Haramain, al-Imam al-Junayd
Imam Juwaini maksud saya, beliau meninggal dunia sanata tahun 478, tahun 478. Berarti Imam Al-Ghazali ngaji sama Imam Al-Juwaini 3 tahun. Kharajal Ghazali ilal ma'askar. Akhirnya Imam Al-Ghazali setelah ngaji sama Imam Al-Juwaini sampai meninggal dunia. Rata-rata mereka para ulama-ulama kita kalau ngaji sampai meninggal. Ini yang namanya awet, namanya berkah. Ini kan kita baru bisa baca Quran udah tinggalin guru, la ilaha illallah. Kita baru belajar nahwu shorof, ninggalin guru, la ilaha illallah. Kita baru belajar fikih, kita udah ninggalin guru sampai guru meninggal. Dan tidak ada kata-kata bekas guru sampai meninggal. Orang yang belajar sama guru sampai meninggal, athar berkahnya bakal dia dapat. Banyak sekali tuh orang gurunya masih hidup, dia udah nggak ngaji lagi, nggak berkah tuh. Lihat siapa aja, walaupun dia udah jadi kiai besar, udah jadi ustaz besar, dia ninggalin guru nggak pernah berkah, nggak pernah berkah. Kenapa? Karena dia meninggalkan adab. Dia nggak tahu ilmu yang dia peroleh lantaran doa dari sang guru, ilmu yang dia peroleh lantaran kekuatan keikhlasan dari sang guru. Lihat, keikhlasan, bi ikhlasi syekh, bi ikhlasil masyayikh yahsulul ilm. Dengan ikhlasnya guru bakal mendapatkan ilmu. Kita lupa, seakan kita belajar ilmu gara-gara kita banyak baca, banyak ngaji. Enggak. Bi ikhlasil masyayikh, dengan ikhlasnya guru gitu. Yahsulul ilm, dia bakal mendapatkan ilmu. Bahkan ilmu yang tidak dipelajari bakal dia dapat dengan gurunya itu ikhlas kepadanya. Nih ajaran Imam Al-Ghazali kepada kita, beradabnya beliau. Sampai Imam Al-Juwaini meninggal dunia, akhirnya beliau belajar ke yang lain. Allahu Akbar. Adab nih jamaah sekalian. Kita masih punya guru, kita tinggalin. Kita cari guru yang lebih pintar lagi. Kita lebih pintar, boleh kita cari yang lebih pintar lagi, tapi guru adalah tetap guru. Lihat, ini adab. Hatta kita berguru kepada Qutbul Aulia, kutubnya para wali, kutub pimpinannya para wali. Tapi kalau misalnya kita tidak beradab kepada guru asal kita, mahasalal ilm, enggak bakal hasil ilmu, enggak bakal. Sungguh enggak bakal dia dapat ilmu. Walaupun gurunya adalah malaikat. Dia punya guru malaikat misalnya, enggak hasil ilmu. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili di antara gurunya adalah malaikat Jibril. Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, itu guru-gurunya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Itu di antara guru-gurunya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Tuh lihat betapa agungnya, tapi tetap beliau hormat dan beradab kepada gurunya beliau. Allahu Akbar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau berguru kepada Nabi Allah Khadir alaihi salatu wasallam dalam satu riwayat 7 tahun. 7 tahun dengan dengan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wasallam, dengan guru asalnya, Masya Allah, luar biasa. Itulah Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyid Tariqah Al-Alawiyah, junjungan Tariqah Al-Alawiyah. Satu waktu gurunya itu marah sama Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi satu waktu gurunya Imam Al-Faqih Al-Muqaddam marah sama beliau. Akhirnya bagaimana cara nebus biar gurunya enggak marah? Beliau tirakat di atas menara Masjid Tarim. Kalau kata guru saya sekarang di daerah tempat wudu yang sekarang ada, bertirakat di atas menara Masjid Tarim Hadramaut, sampai beliau ngomong sama Allah, ya Allah, aku enggak mau keluar dari tirakatnya aku ini sebelum guruku ridha kepadaku. Sebelum guruku ridha kepadaku. Lihat, Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ketika itu beliau sudah alim, imam fi syariah, beliau sudah menjabat sebagai imam dalam syariat. Imam, udah menjadi imam. Tapi ada satu waktu gurunya marah sama beliau, akhirnya beliau naik ke atas menara Masjid Jami di Tarim Hadramaut. Beliau minta sama Allah, ya Allah, sebelum guruku ridha saya enggak mau keluar dari tirakatannya ini. Akhirnya gurunya tahu bahwa Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi tirakat lantaran marahnya beliau. Akhirnya gurunya datang kepada beliau, ya Muhammad bin Alawi, qad raditu bika, aku ridha kepada engkau.
Bahkan bukan cuma sekedar aku, malaikat semuanya ridha kepada engkau. Turun Imam berbagi ilmu gendam. Betapa pentingnya kita dengan guru. Kita nggak bakal bisa diajak ke dalam alam thariqah, apalagi si hakikah, apalagi si ma'rifat tanpa guru, nggak bisa. Sungguh kita nggak bakal bisa mengenal Allah. Jangankan mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad aja kita tidak bakal bisa tanpa lewat siapa? Guru yang menyertai kita, gitu. Kharij al-Ghazali ila al-Ma'askar. Kemudian di tahun 478 beliau keluar ke Ma'askar. Ghasidan al-Wazira Nizam al-Mulk. Bersengaja untuk berhadap kepada ketika itu Perdana Menterinya Nizam al-Mulk, Wazir Sultan, Perdana Menteri Malik Shah As-Saljuki, Bani Saljuk. Wa kana hadzal wazir, dan Perdana Menteri ini qad assasa fi Baghdad al-Madrasah an-Nizamiyah. Dan Perdana Menteri ini sudah mengasaskan, sudah membuat di Baghdad madrasah namanya Al-Madrasah An-Nizamiyah. Nama madrasahnya Al-Madrasah An-Nizamiyah. Seperti kita misalnya ada madrasah Al-Ashiratus Syafiyah, ada madrasah Syafiyah, itu nama Al-Madrasah An-Nizamiyah. Fa'ayyan al-Ghazali ya ustadzan fiha. Akhirnya Perdana Menteri tersebut menunjuk Al-Imam Al-Ghazali sebagai guru besar di sana. Guru besar yang mengajarkan berbagai macam keilmuan di Madrasah An-Nizamiyah. Sanata alf arba'mi'ah wa arba'ah wa thamanun, tahun 484. Setahun meninggal gurunya Al-Imam Al-Juwaini, akhirnya beliau menjadi guru besar di Madrasah An-Nizamiyah. Kita artinya kenapa harus mengenal pengarang dulu? Enggak bakal mungkin kita masuk dalam inti kitab tanpa harus mengenal pengarang. Enggak bisa. Harus kenal secara lembut, harus kenal secara maksimal pengarang kitab. Harus. Dan sebenarnya jamaah juga kalau mau mengenal pengarang kitab, harus dulu mengenal gurunya. Siapa saya? Harus dulu teliti saya, siapa saya? Saya ngajinya sama siapa? Di mana saya belajar? Bapak saya siapa? Kakek saya siapa? Itu kalau mau cerdas, teliti saya dulu. Teliti. Habis itu teliti Imam Al-Ghazali. Karena kita bakal membahas kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Tak kenal maka tak sayang. Jangan kita ngaji sekarang di masjid, habis itu pulang ngaji nggak hasil. Kenapa? Gurunya kita nggak tahu. La ilaha illallah, gurunya nggak tahu. Imam Al-Ghazali nggak tahu. Terus ngapain kita ngaji? Ngapain kita ngaji kalau kita tidak tahu? Merupakan sebuah kewajiban jamaah untuk mengenal siapa guru kita, siapa pengarang kitab yang kita kaji, gitu. Wali kah? Atau wali kutub kah? Mujaddid kah? Sementara yang kita bahas, kitab yang sekarang kita bahas adalah Imam Al-Ghazali Mujaddid, seorang pembaru, wali kutub pada zamannya. Jadi kan kemarin saya udah bahas di kajian yang lalu, Al-Habib Umar pernah mengomentari tentang ucapan Imam Al-Haddad, bahwa Imam Al-Haddad pernah berkata, ngajilah engkau, ngaji dengan karangan yang dikarang oleh wali-wali. Kenapa? Umur kita pendek. Kalau cuma sekadar kita membahas tentang karangan ulama-ulama, banyak di sana dan sini ulama, banyak, profesor banyak, tapi yang wali kan dikit. Belajar karangan dari para waliullah. Kenapa? Kalau yang karangan dari waliullah sedikit tapi bermanfaat. Tapi kalau cuma orang-orang biasa doang, syekh, hatta kita hatam kitab belum tentu hafal, belum tentu paham. Walaupun kita hatam berkali-kali. Kenapa? Yang ngarang bukan wali. Yang ngarang kitab yang kita kaji bukan bahasan dari waliullah. Makanya umur kita pendek, bahas yang dari wali. Kenapa kita bahas dari ulama-ulama biasa? Rugi dan menyesal. Umur kita pendek, ada yang penting dan ada yang lebih penting lagi. Lantaran karena umur kita pendek, nggak sampai 60, 70 atau bahkan 80, ya udah ngaji yang penting-penting aja, yang sangat penting. Kalau umur kita 2000 tahun nggak apa-apa. Semua karangan ulama kita bahas, nggak ada masalah. Betul nggak? Nggak apa-apa, bahas semua kalangan ulama. Tapi kan umur kita pendek.
Masya Allah. Masya Allah. Saya juga agak sedikit heran kalau ada seorang ulama mengajar kitab yang karangannya itu bukan wali. Heran. Kenapa? Ini umat diajarkan untuk mengenal Allah cepat, bukan untuk mengenal perkembangan ini dan itu. Enggak, jangan. Untuk mengenal Allah, bukan untuk mengenal umat, bukan untuk mengenal Allah. Karena kewajiban kita untuk mengenal Allah. Buru-buru nih, belum pada meninggal. Sebelum kita meninggal dunia, awal ma'rifatin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistigani. Dan ini merupakan sebuah kewajiban. Awal ma'rifatin 'alal insan. Yang pertama kali dikenal oleh manusia ma'rifatullah, untuk mengenal Allah, mengenal Allah. Ayo buru-buru kenal Allah, buru-buru sebelum meninggal dunia. Bahkan mereka zaman-zaman dulu sebelum 30 tahun udah pada kenal Allah. Bahkan ada di zaman dulu sebelum 20 tahun udah kenal Allah Subhanahu wa taala. Yang lain kajian gampang. Kenal Allah dulu, kenal Allah. Orang kalau udah kenal Allah bakal kenal yang lain. Betul enggak? Kalau udah kenal Allah. Makanya lembut kalau kita ngaji sama ulama-ulama yang bersanad. Kenapa? Kita dikenali nama Allah mulu. Yang bersanad. Kita dikenali nama Allah mulu. Pelajaran ini dikenali nama Allah. Pelajaran ini dikenali nama Allah. Gitu. Saya waktu lagi belajar di Tarim Hadramaut, saya belajar nahu sama Al-Habib Umar. Tapi nahu memang kajian nahu, tapi habis itu dikenalin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kajiannya nahu. Belajar fikih oleh Al-Habib Umar, kembalinya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum kepada Allah. Itu penting tuh buat kita jemaah sekalian. Sangat-sangatlah penting. Karena umur kita pendek tadi saya udah bilang. Ketertinggalan kita udah banyak banget. Ya, aturan kita udah berada dalam keagungan Allah, udah nikmat, belum juga, belum sampai ke Allah. Kenapa perjalanan masih panjang? Kenapa? Karena tidak ada yang mengajarkan kita untuk menuju kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sampai saya terkadang terheran-heran sama dai-dai yang ada ngajarin kita tapi bukan untuk mendekatin kepada Allah. Kita kajian biasa gampang. Itu untuk dibaca, bukan untuk diajarin. Habis waktu. Gitu. Untuk masyarakat diajarin untuk kenal Allah, hukum dikenalin Allah, tasawuf dikenalin Allah, tauhid dikenalin Allah, itu semuanya. Gitu. Bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala kewajiban ulama. Apa yang kau sudah ajarkan kepada umat? Walaupun dia ajarkan tapi tidak berkenan tentang untuk mendekatkan diri kepada Allah, kena hukum tuh ulama tersebut. Ente ngajarin yang begitu lagi. Ngajarin untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Orang belum apa-apa diajarin ilmu kebal. Orang belum apa-apa ibaratnya diajarin ilmu ini. Entar dulu, ngaji ke Allah dulu. Allah, kenal Allah. Biar akhlak, murid-murid pada berakhlak, berakal semuanya. Itu dia. Itu yang paling awal. Ini kajian yang seperti ini dari zaman Imam Al-Ghazali dan bahkan dari zaman para sahabat. Model-model bagaimana caranya agar mengenal kepada Allah. Baginda Rasulullah ketika mengajarkan kepada keluarga dan para sahabat, yang paling penting adalah sentuhan biar sahabat dan keluarga untuk kenal kepada Allah. Gitu. Setelah Imam Al-Ghazali ditunjuk sebagai guru besar di sana, fatalaqahu an-nas bil qabul wal ihtiram. Fatalaqahu an-nasu bil qabuli wal ihtirami. Maka beliau dijumpai oleh manusia yang ada dengan penuh penghormatan dan pengabulan dan penghormatan. Sangat dijunjung. Kenapa? Berwibawa, berakhlak, ilmunya tinggi. Imam Al-Ghazali. Wa 'allama Al-Ghazali fi nidhamiyati Baghdad muddat 4 sanawat. Imam Al-Ghazali mengajarkan di Madrasah Nidhamiyah di Baghdad selama 4 tahun. Tapi ketika selama 4 tahun berapa banyak keluar dari Imam Al-Ghazali ulama-ulama besar, ulama Rabbaniin. 4 tahun ngajarin, berapa banyak keluar dari tangan Imam Al-Ghazali para ulama Rabbaniin, para awliya Allah. Sebentar 4 tahun, sebentar gak jamaah? 4 tahun ngajar, tapi murid-muridnya jadi waliullah. Ini dia. Karena memang keikhlasan guru menjadikan murid-murid itu bisa jadi wali, bisa jadi ulama, bisa jadi orang saleh. Bukan cuma sekadar jamaah doang, bukan. 4 tahun diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, murid-muridnya jadi aulia.
Sementara banyak orang ngajarin 10 tahun murid-muridnya, ya Allah, satu pun gak ada yang jadi ustaz. La ilaha illallah. Apalagi si kiai. Ya Allah, bagaimana ceritanya 10 tahun gak keluar kadar. Di sini terletak kekuatan hati spiritual sang guru. 4 tahun ngajar, berapa banyak tangan beliau memproduksi para aulia, para ulama-ulama saleh. Kita lihat Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ketika beliau ngajar, berapa banyak ulama besar lahir dari beliau. Al-Imam An-Nawawi, berapa banyak ulama besar dari tangan beliau. Syekh Khalil Bangkalan Madura, berapa banyak tangan dari beliau. Habib Ali bin Husain, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, berapa banyak mereka para aulia Allah. Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus, umurnya pendek. Berapa banyak para aulia Allah, bahkan para wali setelahnya ikut juga berziarah, bersilaturahim kepada beliau. Betapa luar biasa. Tuh lihat keikhlasan. Ikhlasan, siapapun yang mempunyai nilai ikhlas, orang yang belajar kepada orang yang ikhlas bakal jadi ikhlas. Orang yang belajar kepada orang yang ikhlas bakal ikhlas. Orang yang belajar kepada orang yang udah dekat kepada Allah, dia bakal sampai kepada Allah. Amin. Lihat. Orang yang ngaji kepada orang yang udah sampai kepada Allah, dia bakal sampai. Cepat atau lambat. Cuma memang penuh dengan proses. Penuh dengan lika-liku. Walhasil kalau dia sabar, kita ngajarin anak aja harus sabar. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Betul gak? Ajarkan anak engkau untuk sholat dan sabar. Sabar, ngajarin anak sabar. Sama, guru juga ngajarin murid sabar. Gitu. Kan yang bandel kan murid sama guru. Nggak ada guru bandel sama murid. Yang bandel itu anak sama orang tua. Nggak ada orang tua bandel sama anak. Betul nggak? Nah, makanya disuruh sabar. Wastabir 'alaiha, sabar. Jadi tuh kalau misalnya guru ngajarin sabar. Hatta ditinggalin sabar. Atau dijelek-jelekin sabar. Itu tuh, lihat kekuatan. Gitu. Kalau dia ikhlas, guru betul-betul ikhlas, yang ninggalin guru dia bakal balik lagi kepada sang guru. Atau bisa jadi itu murid dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Jangan amin. Kesian. Ini naudzubillah min dzalik. Betapa banyak tuh murid-murid karena ingkar kepada guru mati su'ul khatimah. Bagusnya sih kita doain biar pada sabar, biar pada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tobat biar murid pada taubat. Itu. Tapi ingat, enggak kena taubat itu mati su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Kesian. Mendingan bekas preman daripada bekas santri. Iya, kalau bekas preman dia jadi santri. Tapi kalau bisa bekas santri mau ngapain dia? Enak, gak ada masalah. Mau dia punya tato banyak tapi kan dia ngaji. Alhamdulillah. So lihat, kan sering dikatakan darahnya ulama bagaikan racun. Makanya hasud sama ulama racun tuh dia. Masya Allah, guru dikasih amplop mulu. Aturan ente yang ngasih guru, ngapa jadi ente dengki sama guru? Guru tuh dikasih amplop mulu, Masya Allah. Ente ngapain omongan ente yang comel banget? Aturan ente ngasih pala buat guru. Pala ente, bukan pala kebo. Pala ente kasih buat guru. Duit ente kasih buat guru. Ngapa jadi guru dapat amplop kemudian ente bilang, guru enak banget dapat amplop mulu. Hasud tuh yang kayak begitu. Tega banget sama guru dia hasud. Sama orang aja hasud nggak boleh. Al-hasud la yasud. Orang yang dengki nggak boleh jadi pemimpin. Dunia dan akhirat nggak boleh jadi imam sholat. Bahkan muadzin aja nggak boleh. Yang megang beduk tuh tok. Kalau dia hasud nggak boleh. Kalau kita belajar, orang hasud nih, mukul beduk aja nggak boleh. Jangan ente nggak boleh mukul beduk. Kenapa? Ente hasud sama teman ente. Muadzin ntar nggak boleh, ente muadzin nggak boleh. Kenapa? Ente hasud sama teman ente. Mau jadi imam apa lagi? Jadi khatib apa lagi? Hasud. Tuh guru, duitnya banyak banget. Ngapa ente? Atau ente ngasih ke guru? Benar gak jemaah? Jangan. Sayangin ulama, sayangin habaib, sayangin kiai.
sayangin ulama, sayangin. Hatta mereka naik dan turun pakai mobil yang paling mahal sekalipun, kalau kita punya mobil lagi kita kasih buat guru kita. Betul gak? Pernah kejadian saya waktu dulu masih kecil, saya lagi ngaji sama Maulana Syafi'i Azami. Ada orang datang bertamu, dan itu pelajaran buat saya persis. Ketika itu Kiai Zainuddin MZ lagi sedang tampil-tampilnya. Alim, Kiai Zainuddin mobilnya baru. Justru kalau misalnya tuh ada ulama punya mobil baru, hatta kita mau ngasih lagi, kasih. Karena sedekah yang paling istimewa adalah kepada ulama. Masya Allah. Kajian penting tuh ketika itu. Saya dengar, saya masih aliyah ketika itu, belum ke Hadramaut, belum, orang masih di aliyah. Oh, kajian penting dari Maulana Syafi'i Azami. Ketemu setelah ngaji, betapa deretan yang diungkapkan oleh Imam Suyuti bahwa afdal sedekah, seafdal sedekah kepada guru, rupa-rupanya. Seafdal sedekah kepada siapa? Kepada guru. Kepada guru. Dia nyelamatin kita. Dia ngasih syafaat ke kita. Dia ngasih syafaat ke kita, syafaat dunia dan akhirat. Karena tujuan kajian kita Mukasyafatul Qulub ini dipercaya atau tidak, karena ini dimasukin di YouTube, pasti banyak orang yang komentar antara yes dan no, nggak ada masalah. Karena kita nggak pernah untuk ngotak-ngatik orang yang tidak percaya sama kita. Percaya, alhamdulillah. Nggak percaya, nggak ada masalah. Al-Habib Umar satu waktu lagi Rawhah itu pengajian sore. Lagi pengajian sore, satu waktu beliau lempar sorban beliau, balikin lagi. Habis dibalikin, tahu-tahu berair basah. Kita sebagai santri, la ilaha illallah, baru ditaruh gitu, habis itu dia pegang lagi, basah. Ada apa? Kita lihat karpet nggak basah, di atas nggak ada turun hujan, nggak ada yang jebol pula. Satu waktu salah satu muridnya ngomong, "Ani tenggelam di Syihir." Syihir itu kota namanya Syihir, bukan sihir. Syihir, kalau sihir santet. Di kota Syihir, tenggelam. Akhirnya Anda panggil, Habib Umar tolong. Agisni. Makanya ketika kita baca dalam kajian-kajian doa, ya Mughis agisna, ya Mughis agisna, wahai ya Mughis yang memberikan pertolongan. Pernah gak kita dapat doa kayak gitu? Agisna ya Allah, tolongi kami ya Allah. Ketika itu dia bilang, ya Habib Umar agisna, ya Habib Umar agisna. Habib Umar datang kemudian langsung nolongin, kemudian tahu-tahu dia berada di tepi. Banyak sejarah dulu tuh, Masya Allah, di Betawi tempo dulu. Orang lagi jatuh, kemudian dia bilang, ya Syekhana Saman, jatuhnya kayak seakan-akan jatuh di tempat tidur. Padahal jatuh dari pohon yang berduri, pohon durian. Tapi sempat dia bilang, ya Syekhana Saman, jatuh, jatuhnya nggak ngapa-ngapa. Seakan dia jatuh di atas tempat tidur. Masya Allah. Ada apa di balik itu semuanya? Ketika itu, di hari apa yang kejebur di laut? Hari ini, habis asar. Ya Allah, pantas. Habib Umar lagi ngajar, beliau lempar sorban, nggak lama tuh sorbannya basah. Kita kebingungan, rupa-rupanya lagi nolongin ente. Tuh lihat, believe it or no, silakan. Ente percaya atau enggak, silakan. Wahai para yang ngaji, yang pada di YouTube semuanya, mau percaya silahkan, enggak percaya silahkan, karena ini adalah kajian. Ini adalah kajian. Sayyidina Utsman ketika perang Uhud, padahal beliau di Al-Madinatul Munawwarah, karena ketika itu istrinya, yaitu istri anak baginda Rasulullah, dalam keadaan sekarat, makanya beliau enggak ikut perang Uhud. Sekarat, istrinya adalah putrinya baginda Rasulullah. Tapi prajurit-prajurit yang ada di Uhud dengar suara Sayyidina Utsman bin Affan meneriakkan perang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara Sayyidina Utsman bin Affan. Padahal beliau ada di mana? Di rumahnya.
Suaranya terdengar di mana? Di Uhud. Hal seperti itu dalam dunia kewalian adalah hal yang biasa. Yang biasa. Nanti bakal dipanjang lebarkan nih dengan keberkahan kita ngaji dari Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Itu nanti kita punya hati juga, lah kok tahu-tahu kita baik ya. Tuh lihat. Padahal kita ngajinya bentar, tahu-tahu kita jadi baik ya. Saya udah ngomongin orang lagi, Masya Allah. Lihat, kok saya udah nggak ngomongin orang lagi ya. Saya udah nggak ada hasud lagi ya. Saya udah nggak punya sombong lagi ya. Saya kalau misalnya mau bangun malam gampang banget, Allahu Akbar. Tuh lihat, sampai seperti itu. Tapi lihat, perjalanan liku-liku dulu. Liku-liku nanti bakal hasil insya Allah. Apalagi ini kita lagi mau dibuka hati kita, dibuka, diterangi oleh Imam Al-Ghazali, gitu. Ya Allah. Wa 'allama Al-Ghazali fi nizamiyati Baghdad muddat 4 sanawat. Kemudian Imam Al-Ghazali mengajarkan di Nizamiyah Baghdad selama 4 tahun. 488 dari tahun 484 menuju 488 Hijriah. 488 sekarang 1421. Berarti hampir 1000 tahun yang lalu. Ya kan? Hampir 1000 tahun. 1000 tahun kurang dikit. Mara khilaluha bi azimmati nafsiyati anigah wa safaki fi kitabil munqidh min ad-dhalal. Berlalu tapi waktu sudah habis rupa-rupanya buat kita. Inilah lagi ngaji, lagi asik-asik ngaji di end, tapi di endnya bukan selesai, kita lanjutin lagi ya, kita lanjutin lagi karena Isyraq ngajarin kita barang siapa yang sholat berjamaah kemudian dia zikir, ini kita ngaji zikir nih, satu huruf yang kita baca zikir, Masya Allah, satu huruf, ini udah berapa huruf Pak RW? Saya nggak ngerti. Zikirnya mustajabah, diterima. Kemudian habis itu dia sholat Isyraq, niat, kalau kata guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, niat Isyraq dan niat duha biar dapat 2. Usolli sunatal isyraqi ma'ad duha. Jadi Isyraq dapat, duha dapat. 2 rakaat salam, itu seakan-akan dia berangkat haji sempurna. 3 kali berangkat haji. Padahal orang kalau melakukan ibadah haji setahun pasti 1, nggak ada 2, betul nggak? Ini kita setiap hari bisa kita melakukan ibadah haji 3 kali, diterima lagi oleh Allah. Lantaran kita dari habis subuh nggak turun, nggak ngomong masalah dunia, kita ngaji, kita zikir sampai Isyraq. Allah menjanjikan lewat Nabi besar Muhammad SAW itu pahala haji tamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wal qabul tamam bi Rasul ila hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Amin. Walaupun sudah saya tutup, ini saya tutup karena Isyraq dikatakan oleh guru-guru sebentar. Andaikan kita sholat juga bisa jadi nggak ketemu Isyraq, cuma 5 menitan Isyraq. Jadi nggak apa-apa, lewat 5, 10, 15 menit. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ngaji udah selesai, ini pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Apa saja kira-kira saya tidak bisa, ya PR buat saya gitu. Apa saja. Oh iya, silakan Pak Haji. Ya, yang paling indah ajaran adalah ikhlas. Ikhlas. Apa sih ikhlas?
Ikhlas itu anta'budallah, walaupun itu adalah definisi dari ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu illam takun tara fa innahu yaraka li ajlillah. Karena Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah. Andaikan engkau tidak melihat Allah, Allah Maha melihat engkau. Tapi karena Allah. Li ajlillah, karena Allah. Kita ngaji karena Allah. Kita ngajar karena Allah. Kita jadi kameramen karena Allah. Kita ngasih kopi karena Allah. Kita ngasih siapin lekar karena Allah. Kita datang karena Allah. Kita bangun masjid karena Allah. Kita membangun rumah tangga karena Allah. Itu memang prosesnya susah. Tapi perlu kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh mereka para ulama yang pada akhirnya mereka ikhlas. Dalam kajian Miftahus Sarair karya Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, betapa beliau mengajarkan kepada murid-muridnya ikhlas. Ikhlas. Satu waktu ada seorang ulama yang menjalankan metode Syekh Abu Bakar bin Salim. Namanya Habib Ali bin Husain Al-Attas, Bungur. Ini di sini. Tadinya kan di arah mana tuh? Jangan sampai saya salah. Bukan situ. Mohon maaf saya nggak ngerti arah. Di sini ya. Jadi yang sono saya hapus ke sini jadi. Bungur sini. Apa jadi sono? Mohon maaf. Habib Ali bin Husain Al-Attas. Satu waktu jadwalnya beliau ngajar. Ketika itu Muallim Syafi'i Azami datang. Akhirnya ketika Muallim Syafi'i Azami datang mau baca kitab, Habib Ali bilang, tutup, marhaba. Mau dibaca lagi sama Muallim, bismillah, tutup, marhaba. Ini kata Muallim, ini ngaji apa ya? Ngaji apa? Ini dipraktikkan sama Habib Ali bin Husain. Kajian Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang ngajar ikhlas, yang belajar ikhlas. Muallim ikhlas, udah kata guru ya udah. Akhirnya udah 3 kali beliau mau baca, tutup, ya marhaba, tutup. Udah, doa. Ente udah ngaji dengar dengan ikhlas, marhaba, tuh lihat. Padahal Muallim Syafi'i Azami emang beliau mau ngaji, jauh rumahnya. Tapi nggak jauh-jauh juga. Di mana lagi rumah Muallim daerah sini? Kampung Kepu di mana? Oh, sono lagi tuh kan, salah tunjuk lagi. Sini. Ini Bungur sini. Ya udah gitu. Artinya nggak jauh-jauh juga, tapi kan memang mau niat ngaji. Harusnya dapat ilmu, tapi rupa-rupanya ilmu ikhlas itu di situ. Ketika guru tidak memberi, hakikatnya memberi. Jadi kalau jadi murid, kalau kita lagi nggak ngaji tuh sama guru, ketika guru diem itu namanya udah memberi kita. Makanya baik sangka. Karena kita sebelum ikhlas harus baik sangka dulu sama orang. Anak tangga untuk ikhlas baik sangka. Murid baik sangka sama guru, akhirnya nih karena baik sangkanya Muallim Syafi'i Azami sama guru, oh iya, saya diajarin ngaji diem sama ikhlas, diem dan ikhlas. Bisa jadi pengajian yang ketika itu diamnya Al-Habib Ali dan Muallim Syafi'i Azami diam, itu mendapatkan ilmu yang banyak dibanding baca kitab. Kenapa? Karena muridnya ikhlas. Saya dapat kabar dari guru-guru saya. Tempo dulu santri-santri giliran ngaji ke rumah Kiai bilang, cuma ini pakai bahasa Jawa nih jemaah. Saya nggak ngerti. Saya terjemahkan dalam bahasa Betawi. Lu angon tuh kambing. Lu angon kambing, lu bajak sawah. Guru, saya mau ngaji. Jalanin. Yang ikhlas jalanin apa kata guru. Yang nggak ikhlas, dia ke kamar dia baca kitab. Kelihatannya kan ngaji adalah baca kitab, tapi dia udah berburuk sangka sama guru. Makanya nggak dapat ilmu ikhlas. Karena dasar dari ikhlas itu adalah
husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Akhirnya yang jadi ulama orang yang dengar dari kata-kata guru, padahal sehari-harinya cuma macul di sawah, ngajinya bentar, macul lagi, bentar ngaji. Yang jadi ulama besar ini rupa-rupanya yang baca kitab banyak, baca-baca hafal, bahkan ilmunya nggak ada manfaat. Dan ini udah terjadi di dalam dunia atau belantika keulamaan kita di Nusantara kita. Sebut Hadratus Syekh Kiai Mahfuz Termas, Kiai Hashim Asy'arinya. Sebut siapa? Mbah Baydawinya, Kiai Abdul Hamid Pasuruannya ketika ngaji sama Habib Ja'far As-Segaf. Masya Allah, tuh lihat keikhlasan. Ketika Kiai Abdullah Syafi'i ngaji sama Habib Ali bin Husain Al-Attasnya, sama Habib Ali Kuitangnya. Lihat Kiai Junaidi ketika ngaji sama ulama-ulama kita, dan bahkan ulama-ulama kemarin yang ketika bersambung terus ngajinya kepada mereka para habaib dan ulama itu rupa-rupanya disuruh ngajarin dari mereka ikhlas. Jadi orang yang ikhlas adalah orang yang melakukan sesuatu karena Allah, enggak karena siapa-siapa. Pembelajaran ikhlas, kata guru-guru saya, sedekah aja udah. Setiap hari, mau ente punya duit nggak punya duit, ente sedekah. Mau ente dipuji nggak dipuji, sedekah. Itu pembelajaran ikhlas. Tuh lihat, guru saya ngajarin saya, Al-Habib Umar, kalau ente mau ikhlas, waktunya duha, waktunya tahajud, waktunya salat berjamaah, waktunya ngaji, waktunya makan, waktunya tidur. Itu namanya nanti bakal datang keikhlasan. Karena orang kalau memproduk ikhlas susah. Oh bagaimana? Tahu riak lagi. Baru kita baru sedekah. Orang Masya Allah riak lagi. Aduh tuh lihat, jatuh lagi. Nggak apa-apa, sedekah aja lagi besok. Jatuh lagi riak, terus mau banyak mau sedikit, ingat, dawi ma'alal amal fatukun mukhlisan billah. Rutin engkau melakukan amal ibadah, engkau bakal ikhlas. Tapi rutin. Karena orang baru sekali ibadah, dia bisa ria, bisa jadi sombong, bisa jadi mau dilihat orang. Orang baru ibadah, orang baru ngajar, atau orang baru jadi qari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thayyib. Allahu Akbar. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib. Tuh bismillah lagi. Qari yang masih biasa. Tapi kalau qari yang udah ikhlas, mau dithayyibin kayak mau diapain, dia biasa-biasa aja. Hatta dikasih duit apa dia biasa aja. Enggak gimana tuh lihat. Tapi yang pemula bisa jadi luar biasa. Ibarat orang baru belajar silat, baru kali itu kenal. Ibarat belajar silat, ilmu silat Betawi ketinggian. Janda berhias. Namanya nih, ilmu silat Betawi namanya janda berhias. Saya dulu hafal tuh. Tapi sekarang saya udah doyan zikir. Saya malas ngerakin badan saya. Udah kedoyanan zikir saya gitu. Namanya janda berhias. Waduh, di mana aja dia jalanin tuh. Baling, muter-muter, dan dia jalanin di mana aja. Satu waktu disentil sama orang raja silat, dia jatuh. Baru. Jadi kita nggak apa-apa nih. Kita baru ngaji, agak ria-riaan dikit nggak ada masalah. Tapi ingat, jangan berhenti. Kita nih ngaji ria kan mau dilihat orang. Nggak apa-apa. Tapi besok ngaji lagi. Luar biasa. Apalagi ada calon mertua, nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti itu. Nggak apa-apa. Karena misalnya orang karena mau menjalankan ikhlas susah. Ada orang 30 tahun baru jadi ikhlas. 30 tahun bisa ikhlas. Ini ulama 30 tahun ini wajadtul ikhlasa bimuddati 30 sanatan. Ba'da 30 sanatan aku mendapatkan ikhlas setelah aku ngaji 30 tahun. 30 tahun baru dapat ikhlas. Lah kita ngaji baru sekali dua kali ngaji mau ikhlas.
Mimpi namanya. Nggak apa-apa kita nggak ikhlas dulu. Kan ngaji nggak boleh, kan lagi berproses Bung, nggak apa-apa. Kalau misalnya saya udah jadi ulama, jadi saya juga nggak gimana. Ini kan saya jadi santri, kan nggak apa-apa. Guru juga demen, nggak apa-apa ente ngaji. Mau dilihat guru dulu, saya mau ngaji pokoknya mau dilihat guru, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ngaji nanti setahun 2 tahun mau dilihat guru nggak ada masalah, nggak ada. Nanti kalau udah 30 tahun mau guru ngelihat mau enggak, yang penting saya ngaji. Udah dapat lembutnya ikhlas. Jadi ikhlas itu nggak proses tahun 2 tahun 3 tahun. Ulama nih yang mengatakan inni wajatul ikhlas wa ba'da dirasati 30 sanatan. Aku mendapatkan keikhlasan setelah aku ngaji 30 tahun. Tapi 30 tahunnya ini malamnya tahajud. Ngajinya 30 tahun, malamnya tahajud dan ngaji setiap hari sama guru. Sebelum datang sama guru dia udah baca kitab. Dia sama guru, beliau baca kitab. Setelah ngaji sama guru baca kitab lagi, dapat 30 tahun. Nah, jadi kita introspeksi diri, dah biarin dulu kita belum ikhlas, tapi kan besok ngaji lagi, besok ngaji lagi, besok ngaji. Dan tadi dikatakan dengan keberkahan guru, mau enggak mau murid bakal jadi ikhlas. Tapi istiqomah dulu. Tadi kan udah dibilang, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asgainahum ma'an ghadaga. Kalau misalnya mereka mau istiqomah aja dah dalam satu titian perjalanan, ngaji. Ngaji ada geledek nggak ada geledek ngaji, ada hujan nggak ada hujan ngaji, sakit nggak sakit ngaji, ada kondangan nggak ada kondangan ngaji, ada sunatan nggak ada sunatan ngaji, punya duit nggak punya duit ngaji. Guru nggak minta duit, guru minta ente hadir ngaji. Nggak gimana. Guru yang ikhlas nggak gimana. Sungguh, yang penting ente ngaji. Insya Allah setelah 30 tahun kita dapat ikhlas. Mudah-mudahan sebelum 30 tahun, amin. Umur kita sekarang udah berapa? Mau 30 tahun, Masya Allah. Tapi bisa jadi umur kita panjang, benar gak? Dalam satu waktu tuh diajarkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ada orang sudah waktunya meninggal. Tapi karena memang niat ngajinya kuat, malaikat datang. Ya Allah, tugas saya mengambil tuh roh. Ntar, jangan tuh. Kenapa ya Allah? Ini dia lagi mau ngaji. Biarin umurnya panjang. Sampai 60 tahun lagi. Usianya 60 tahun. Sampai 60 tahun lagi. Berarti dia hidup 120 tahun. Gara-gara niat ngajinya kenceng. Amin. Dan ini udah terjadi. Kan ini kehendak Allah. Masalah jodoh, kematian, rezeki kehendak Allah. Betul gak? Malaikat gak ikut campur. Malaikat bilang sama Allah, jangan. Ini ngajinya lagi doyan, biarin saya kasih waktu 60 tahun. Benar dia ngaji, benar. Udah aki-aki 60, 70, 80 dia ngaji. Dipanjangin umurnya sama Allah. Gara-gara dia punya semangat ngaji. Amin. Dan udah terjadi. Ulama salah gak mengungkapkan tentang hadis Rasulullah? Apalagi Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Salah gak? Gak ada yang salah. Yang salah kita. Gitu. Jadi gak apa-apa, kita belum ikhlas, yang penting istiqamah. Belum ikhlas lagi, yang penting istiqamah. Karena perjalanan bisa jadi jatuh. Lah kita lagi nggak ngapa-ngapa aja jatuh. Kita lagi jalan kecengklak jatuh. Kita lagi jalan, padahal nggak ngapa-ngapa. Tahu-tahu ada kulit pisang, tahu-tahu jatuh. Padahal kan nggak ada niatan kita untuk nginjek kulit pisang, betul nggak? Emang lagi jatuh. Terkadang kita kalau lagi ngomong, tahu-tahu ada keceplosan omongan yang gimana, padahal nggak gimana-gimana, nggak ada niatan. Seperti misalnya guru lagi ngajar, nggak ada niatan untuk nyinggung-nyinggung. Tahu-tahu ada sebagian murid bilang, jangan-jangan nyinggung saya, padahal nggak ada kata-kata untuk nyinggung ente, capek. Yang ada kita deketin ente semuanya, jamaah semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada kata-kata singgung. Itu menurut orang keceplosan, tapi itulah ucapan. Orang lagi asik-asik bisa jatuh. Lagi makan tahu-tahu kelolodan, padahal yang dia makan bubur. Bubur kelolodan. Astagfirullah. Bisa gak? Bisa. Lagi minum pakai kelolodan atau kesempatan. Kan lucu banget. Bisa. Gitu. Jadi biarin. Yang penting kalau orang yang masih ngaji itu tanda ikhlas. Ulama yang ngomong, kalau orang masih istiqomah ngaji itu tanda keikhlasan. Tapi kalau orang sudah berhenti ngaji, katanya dia ikhlas, tidak ikhlas. Mau dibilang ikhlas, enggak ikhlas. Yang ngomong siapa? Ulama. Karena ini kita kajian
Muka syafatul qulub, biar hati kita terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi satu lagi? Satu lagi kalau ada pertanyaan. Saya suka ada pertanyaan karena terkadang pemahaman kita bisa hidup gara-gara ada satu pertanyaan. Ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian, kalian bakal diajarkan oleh Allah. Wa min ladunni ilma. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Allah bakal mengajarkan kalian. Kata-kata min ladunni ilma, dari ladunni ada ilmu. Mawal laduni, apakah itu yang disebut dengan ilmu laduni? Ilmu laduni adalah ilmu yang dia pelajari dan diamalkan. Man amila bima alim, barang siapa yang mengamalkan ilmu apa yang dia tahu. Mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu. Ini kita tadi misal kita ngamalin ilmu apa nih paling gampang? Siwak. Siwak mana nih? Kan kita nggak dapat dari guru siwak. Apalagi kita udah masuk Rajab udah Rajab ke-9 8 9 ke-10 di mana Allah ciptakan cahayanya Nabi Muhammad. Besok puasa di mana Allah ciptakan cahayanya Nabi Muhammad. Cinta Nabi puasa. Gitu. Kalau bagus sih dari awal Rajab sampai akhir Rajab. Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan makruh puasa Rajab selama 1 bulan. Tapi ulama yang lain seperti Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i tetap mengatakan sunnah puasa 1 bulan penuh. Yang mengatakan makruh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya mereka enggak sampai puasa 1 bulan penuh. Di antaranya ada yang jebol 1 biar tidak makruh. Gitu. Walhasil kita enggak membahas tentang fikih. Kita membahas tentang laduni. Laduni adalah ilmu man alima bima amil, man amila bima alim. Barang siapa yang mengamalkan ilmu apa yang sudah dia ketahui. Allamallahi ilma ma lam ya'lam. Dia bakal diajarkan oleh Allah ilmu yang dia tidak ketahui. Kita akan dapat ngaji dari guru ilmu siwak. Lihat. Rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bila siwak. 2 rakaat dengan siwak. Tadi kita sholat subuh 2 rakaat dengan siwak. Seakan-akan kita sudah sholat subuh 70 subuh. Alhamdulillah. 70 rakaat subuh. Berarti kan 70 subuh. Lumayan enggak? Lumayan enggak? Ini sholat tarawih aja 20 rakaat kita. Ini siapa nih imam? Oh, kalau yang muda, alhamdulillah. Siapa? Bang Hafiz. Masya Allah. Oh, enakan ya. Kenapa? Dari bismillah, dari auzu sampai waladhdallin semuanya 1 nafas. Misal. Waduh, nah, hebat, luar biasa. Rakaat 20 rakaat itu pun masya Allah. Masih beruntung, masih pada sholat 20 rakaat. Ada sebagian sudah tidak. Dia ngamalin tuh siwak. Mau sholat, mau kemana aja siwak, mau tidur, mau baca Quran, mau kerja, mau ngapain siwak. Kan kelihatannya sederhana tentang permasalahan siwak. Sederhana gak jemaah? Kita pakai minyak wangi. Kita sebagai umat baginda Rasulullah sunnah selalu pakai minyak wangi. Kita kalau mau mengikuti sempurnanya Rasulullah pakai cincin. Pakai, kelihatannya kan sederhana kita pakai cincin. Kita ngamalin siwak, misal siwak, minyak wangi dan cincin. Itu aja dulu dah. Kita amalin. Nanti kita bakal dapat ilmu yang kita tidak paham. Dan ilmu yang belum kita pelajari kita bakal dapat. Kenapa? Karena kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Berapa banyak orang belajar ilmu sampai antariksa tapi dia nggak pernah mengamalkan ilmu. Dia belajar tentang filsafat. Dia belajar tentang torigo. Luar biasa. Tapi hatinya rusak. Dia nggak pernah bersiwak, nggak pernah pakai minyak wangi, boro-boro pakai cincin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Dia
saya lihat dulu orang, biar jangan dianggap nyinggung. Dia sholat nggak pernah pakai peci misalnya, la ilaha illallah, ngomong sunat tapi sholat nggak pernah pakai peci. Lucu gak? Ini peci jalanin, sholat pakai peci, kemana-mana pakai peci, ngamalin tuh, itu bakal dapat ilmu. Man amila bima alim, 'allamallahi ilma ma lam ya'lam, dia bakal diajarkan oleh Allah ilmu yang dia tidak pernah pelajari. Dalam satu riwayat, man amila bima alim warasallahu ilma ma lam ya'lam, barang siapa yang mengamalkan ilmu sebagaimana dia udah pernah belajar ilmu, dia bakal diwariskan oleh Allah ilmu yang belum pernah dia pelajari. Itulah ilmu mereka para ulama. Kadang ulama kita baru ngaji 1 kitab, dapatnya 100 kitab. Kenapa? Karena ngamalin ilmu. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar, ngaji kepada Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Attas, cuma 2 kali ngaji. Tapi ilmu 1 jagat diturunin sama Allah. Ngamalin ilmu. Al-Imam Abu Bakar bin Abdul Attas ngajarin kepada Habib Ali adab, beliau beradab. Betul adab kepada Habib Abu Bakar. Ilmu sejagat diturunin sama Habib Ali Habsyi. Ilmu itu dapat, ilmu ini dapat. Coba kita lihat keagungan kitab Simtud Durar yang sering kita baca, atau ucapan-ucapan Imam Al-Habsyi. Imam Al-Habsyi maksudnya Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Takjub kita, ini ucapan dari mana? Luar biasa, dari masih mudanya. Ngajinya sebentar, hasilnya banyak, karena mengamalkan ilmu. Jadi yang disebut dengan ilmu laduni adalah ilmu yang dihasilkan dari dia menjalankan ilmu dengan ikhlasnya, dengan adabnya kepada sang guru. Dia bakal dapat ilmu. Coba deh setiap malam kita tahajud. Coba aja setiap malam tahajud. Habis tahajud kita baca kitab. Itu kan ilmu yang sudah datang dari guru kita kan. Tiap malam aja udah. Enggak usah setiap hari, setiap malam tahajud. Karena dalam 1 hari enggak ada tahajud. Hanya tahajud di malam hari. Gitu. Setiap malam aja kita tahajud. Habis itu kita baca kitab. Tahajud baca kitab, 4 jam aja. Karena kita ngamalin pesan dari guru 2 bulan, enggak usah 2 bulan, sebulan keilmuan kita blok. Kenapa? Ngejalanin ilmu yang datang dari guru kita. Tapi jangan pernah batal. Kalau udah misalnya dari jam 11, ya udah sampai jam berapa? Sampai subuh, jalanin lagi. 40 malam berturut-turut, hasil insya Allah. Karena jalanin dengan keikhlasan, bisoffatil qalb, dengan kesucian hati. Makanya nih hati kita biar dibuka, biar kita dapat ilmu. Dan ilmu adalah cahaya. Cahaya nggak bakal sampai kepada orang yang hatinya kotor. Bersihin hati. Fatihah al-Qubur. Tamam. Ila hadratin Nabi al-Fatihah.